وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada kesempatan kita kali ini, insyaallah kita akan membahas tentang jual beli online, di mana kita sering berhadapan dengan kasus seperti itu. Dan dengan berkembangnya teknologi dibuka sama Allah Ta'ala, akhirnya sistem jual beli akan berkembang. Dan memang urusan dunia itu akan berkembang. Maka kaidah dalam urusan dunia itu, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kaidahnya adalah kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian daripada saya, kata Rasulullah SAW. Sehingga dalam masalah dunia itu terbuka pintu untuk mengembangkan, pintu untuk mencetuskan sesuatu yang baru, itu boleh. Maka berbeda nanti antara sistem ibadah dengan sistem muamalah itu berbeda. Sering saya sebutkan di dalam kajian-kajian saya bahwa pembahasan fikih itu nanti para ulama itu kan ada 4 pembahasan. Ada pembahasan yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Ta'ala, sholat, puasa, zakat, haji. Ada juga masalah muamalah, yaitu yang bersifat masalah dunia, berkaitan masalah harta. Kemudian ada juga bab nikah, masalah pernikahan. Kemudian yang keempat masalah jinayat. Nah, di sini nanti berarti ada 2 pembahasan penting. Ada namanya ibadah, ada namanya muamalah atau adat istiadat masyarakat. Masalah akhirat atau masalah dunia. Perbedaannya itu hukum asal dalam masalah ibadah itu adalah haram. Sehingga memang pintunya itu tertutup dalam masalah ibadah, sampai datang dalil yang mengizinkan. Baik izin itu nanti sampai hukumnya haram, hukumnya wajib atau hukumnya sunnah. Kalau tidak ada dalil yang mengizinkan, maka nggak boleh kita membuka-buka ibadah yang lain, hukumnya haram. Bahkan kalau sampai ada orang yang bikin ibadah tertentu, kemudian setelah itu dijadikan patokan sebagai agama, dia seperti Tuhan yang mensyariatkan. Amlahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Apakah manusia itu punya sekutu-sekutu bagi Allah yang membuatkan syariat kepada mereka apa yang Allah tidak syariatkan? Itu kalau itu urusan ibadah. Kalau urusan muamalah itu hukum asalnya mubah. Sehingga urusan muamalah itu berkembang, bahkan dibuka pintu selebar-lebarnya. Tetapi agama Islam itu nanti memberikan kaidah utama. Ini kaidahnya, tidak boleh terjang. Sehingga dalam urusan muamalah itu hukum asalnya halal sampai datang dalil yang mengharamkan. Sehingga nanti dalam masalah muamalah itu pintunya terbuka lebar, akhirnya berkembang pesat dalam masalah apalagi masalah jual beli. Sistemnya berkembang pesat sekali, modelnya macam-macam, apalagi teknologi terbuka, semuanya banyak sekali modelnya itu. Nah, termasuk jual beli online. Jual beli online ini ya dengan teknologi yang dibuka sama Allah Ta'ala, akhirnya sistemnya seperti ini. Kalau zaman dulu itu sistem jual beli itu antara penjual dan pembeli harus ketemu langsung. Sekarang ada HP, lewat telepon bisa. Penjualnya itu orang Amerika, yang beli orang Indonesia bisa. Kalau zaman dulu itu harus ngomong langsung, sekarang tidak harus ngomong. Sehingga siapa penjualnya pun nggak tahu itu. Semuanya pakai mesin semua. Tinggal ketik dalam HP saja bisa sekarang ini. Sehingga apa? Sehingga orang itu sudah mulai digantikan dengan teknologi, dengan mesin-mesin yang ada, aplikasi-aplikasi yang ada. Terus bagaimana hukumnya seperti ini? Maka tadi saya katakan hukum asal jual beli itu hukum asalnya mubah. Sehingga silahkan berkembang sebesar-besarnya, nggak ada masalah. Tetapi agama kita itu memberikan patokan-patokan.
memberikan patokan-patokan, dan patokan ini sejak zaman Rasulullah sampai hari kiamat nggak berubah. Patokannya yaitu yang dihalalkan itu, yang diharamkan itu apa? Ini patokannya, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Maka selain itu berarti hukum asalnya boleh. Maka dalam masalah jual beli online ini, jual beli online itu nanti kalau kita lihat sistemnya itu atau bagaimana kaidah-kaidah dalam fikih kita itu, maka nanti jual beli online itu terbagi menjadi dua macam. Itu secara mudah, yaitu secara ringkasnya itu jual beli online itu nanti terbagi menjadi dua macam. Yang penting yang perlu kita pahami di sini, dalam jual beli online itu serah terima tidak bisa langsung. Kenapa? Karena tidak seperti penjual ketemu dengan pembeli. Kan masalahnya di situ. Penjual sama pembeli ketemu langsung, serah terimanya bisa langsung. Ini duitnya, ini barangnya. Ini yang sering dinamakan dengan jual beli offline. Jual beli offline, di mana jual beli itu antara pihak penjual dan pembeli itu ketemu langsung dalam satu majelis. Itu kalau itu pembahasan seperti itu yang sudah berjalan di kitab-kitab fikih seperti itu. Nah sekarang yang menjadi PR kita ini ada sebuah alat sistem jual beli di mana pembeli dan penjual nggak ketemu langsung, sehingga serah terimanya nggak bisa langsung itu. Akhirnya duitnya harus ditransfer, demikian juga barangnya harus dikirim. Barangnya harus dikirim. Apalagi kalau jaraknya jauh bisa berhari-hari pengirimannya itu. Nah ini yang menjadi timbangan syariat itu nanti di situ. Yang menjadi timbangan syariat itu nanti di situ. Maka dalam jual beli online ini, karena pahami di sini antara perbedaan offline dan online itu sangat berbeda, sangat berbeda. Maka kita tetap kembali kepada kaidah baku dalam agama kita. Sehingga ini yang kita katakan berarti jual beli online itu terbagi menjadi dua macam. Itu saya mudahkan, terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, jika barang yang dijual itu barang-barang yang tidak bisa atau tidak sah jual beli kecuali harus kontan. Jika barang yang dijual itu adalah barang yang itu masuk dalam kaidah harus kontan. Nah itu yang dulu pernah kita bahas. Itu masuk dalam bab apa ini namanya? Asnaf ribawiyah. Kalau dalam barang itu disyaratkan kontan, maka jual beli online batal. Jadi kalau disyaratkan harus, yaitu barangnya itu, barang model seperti ini dalam agama kita syaratnya harus tunai, maka berarti jual beli pakai online batal. Hukumnya nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena gambarannya seperti yang saya tadi gambarkan. Yaitu maksudnya yang saya gambarkan tadi, yaitu kasus jual beli online itu tidak bisa tunai. Tidak bisa tunai. Maka barang-barang yang harus tunai tidak bisa dijual belikan online, nggak bisa. Contohnya apa? Contohnya misalkan, jadi jual beli online itu, jadi jual beli yang harus tunai itu, tadi kan kita dulu pernah kita bahas, yaitu jual beli barang-barang riba. Barang riba itu kan terbagi menjadi dua, itu sudah kita bahas lah, terbagi menjadi dua. Yang pertama, masuk dalam komoditi uang, yaitu kalau dia itu alat transaksi uang. Yang kedua, jika dia itu masuk dalam komoditi makanan pokok, itu barang riba itu ada dua macam nih. Dia itu mata uang atau dia itu makanan pokok. Nah sekarang kalau makanan pokok ya kita enggak, ya jadi gini. Dulu kan kita bahas bahwa dalam masalah jual beli yang barang-barang riba itu kan nanti ada dua. Ada ilahnya, kemudian ada jenisnya. Kalau ilahnya sama, jenisnya sama, ilahnya itu apa? Ini barangnya itu menjadi riba itu ilahnya apa sebabnya? Oh kalau dia itu mata uang, oh dia itu bahan makanan, nah itu namanya ilah. Yang kedua jenisnya sama, misalkan mata uang, jenisnya macam-macam, ada emas, ada perak, ada uang, rupiah, dolar dan yang lainnya. Sama-sama ilahnya sama-sama mata uang, sama-sama mata uang. Kemudian jenisnya sama-sama
rupiah misalnya, rupiah sama rupiah, maka syaratnya harus dua. Takarannya sama, kemudian yang kedua, serah terima harus tunai. Ini dulu kita bahas, maksudnya kita nggak usah terlalu lama mengulangi masalah ini supaya waktunya kita bahas ke online-nya bisa cepat. Tapi kalau jenisnya sama, jenisnya beda, ilahnya sama, misalkan sama-sama mata uang, tapi jenisnya beda antara rupiah dan dolar, kan jenisnya beda. Antara emas dengan uang, jenisnya beda. Maka takarannya bebas. Takarannya bebas, yang penting tunai. Yang penting tunai. Maka itu berarti apa? Kalau dalam jual beli online kita bayarnya pakai uang, kan kita bayarnya pakai uang itu, ya kan, pakai uang. Kemudian uangnya nanti transfer. Berarti tidak boleh barang yang diperdagangkan itu termasuk juga mata uang. Ya, termasuk mata uang. Termasuk apa? Emas, termasuk rupiah, dolar, dan yang lainnya. Kenapa itu nggak boleh? Karena tidak ada serah terima langsung. Jadi yang pertama, jadi barang yang pertama, jual beli online yang pertama, jika barang itu tidak bisa sah jual beli kecuali harus tunai. Maka apa? Tidak ada namanya jual beli online emas, batal. Misalnya kita jual beli online emas, batal. Kenapa batal itu? Karena ada keterlambatan dalam serah terima. Contoh lagi misalkan, kita bukan pakai online misalkan, hatta pakai telepon. Kita telepon pihak pemilik barang misalkan, emas. Pak, saya mau beli emas 1 gram. Oh ya, oke, tak transfer sekarang. Sampai duitnya ke sana. Barangnya dikirim, itu sekitar 2 hari lagi. Itu jatuhnya riba. Riba, maka tidak bisa jual beli yang modelnya itu seperti online lah, atau jual beli dengan tenggang waktu terhadap barang-barang yang dia itu harus tunai, yaitu serah terimanya itu harus langsung. Maka tidak mungkin jual beli online yang dijual belikan itu emas atau perak atau mata uang, nggak boleh. Gimana tadi, paham ya, tergambar ya? Maka kalau kita itu mau beli emas, mau beli perak, mau beli mata uang, harus langsung offline. Ketemu antara saya pembeli dan dia penjual, ketemu langsung, serah terima, ini duitnya, ini emasnya. Ya, kalau tidak seperti itu, maka nanti jatuhnya riba. Solusinya apa sekarang? Solusinya itu, misalkan kalau seandainya saya mau beli emas, tapi saya mendapatkan di Jakarta itu ada sebuah perusahaan atau ya kayak gitulah, emas harganya murah sekali. Saya di Pekalongan, saya nggak bisa ke Jakarta misalkan itu. Maka saya boleh mewakilkan. Misalkan saya punya keluarga di sana, atau saya punya teman di situ, tolong saya belikan emas ini 1 gram. Saya transfer ke teman saya itu. Teman saya nanti yang membelikan, disimpan dulu di tempat dia nanti transfer ke kita, kirim ke kita. Kalau dia ngirim ke kita, bukan sebagai penjual yang ngirim kepada pembeli, tetapi dia itu adalah wakil dari pembeli yang sudah diberikan amanah untuk membelikan barang. Kemudian dia itu nanti mengirim barang ke kita itu bukan atas nama penjual, tetapi sebagai atas nama wakil dari pembeli. Gimana, tergambar? Paham ya? Paham ya? Karena kasus ini ada juga banyak. Saya sering ditanya masalah ini. Tentang masalah ini, yaitu tentang orang-orang yang dia itu mau bisnis emas batangan. Mungkin di sini ada mungkin emas batangan kan. Orang pengen menjual emas batangan. Ini pabriknya, kalau kita beli langsung di pabrik sana Jakarta, harganya murah, kita dapat banyak potongan gitu. Sehingga nanti kita jual di sini emas batangan, itu kita bisa dapat untung. Tapi terkadang kasusnya itu saya nggak bisa datang ke Jakarta. Kalau saya beli langsung ke pihak perusahaannya, dia nanti akan mengirim ke kita, itu butuh waktu. Maka itu jatuhnya riba. Terus bagaimana caranya itu? Kalau saya punya teman, atau saya punya keluarga, atau kalau saya punya apa saja di sana itu, tak wakilkan. Yang penting apa? Yang penting dia bukan penjual. Dia bukan penjual. Misalkan gini contohnya, misalkan. Contoh lagi misalkan, kalau saya, ini kasus, ini pernah terjadi juga ini. Saya ditanya juga seperti itu. Masa ini kita itu cari solusinya. Bagaimana solusi supaya tidak haram jual beli kita itu? Ada seorang wanita, dia itu mau beli emas ke
Jadi dia itu punya kakak. Kakaknya itu punya istri, berarti kan iparnya itu. Nah, istrinya itu mau jual emas. Emas milik istrinya, bukan milik suaminya. Suaminya itu kakaknya dia. Yang punya emas istrinya, dia mau menjual ke adik ipar. Gimana tahu saat ini di Jakarta ini, saya mau bayar tapi dia nanti ngirim ke saya terlambat pasti kan. Ini hukumnya apa? Riba. Terus bagaimana solusinya? Solusinya jadikan kakak antum, kakak anti itu sebagai wakil yang membeli emas ke istrinya. Ya terlihat paham ya? Jadi akhirnya apa? Si perempuan ini ngirim kepada kakaknya uang, tapi akadnya apa? Tolong ini saya belikan emas yang ada di istri kamu. Selama itu emasnya istri bukan suami, maka boleh, karena dia itu bukan pemilik barang. Suaminya bukan pemilik barang. Saya transfer ke nomor suaminya, setelah itu suaminya bayar ke istrinya, emas disimpan sama suaminya, nggak apa-apa. Setelah itu kapan-kapan longgar dikirim, emasnya itu dikirim ke Pekalongan misalkan itu. Nah, itu nggak ada masalah, itu hukumnya boleh. Karena dia bukan pemilik barang, dia bukan penjual statusnya. Tapi kalau dia penjual, saya transfer ke penjual setelah itu kirim barang kepada kita, maka jatuhnya riba, karena itu komoditi riba. Ya, paham? Bisa gambar ya? Ini seringnya, ini kasus kayak gini tuh seringnya bagi orang yang jual beli emas batangan. Itu sering seperti itu, kasusnya sering seperti itu. Pertanyaan lagi misalkan, lah kalau saya udah biasa jualan Ustaz, saya punya pabrik besar yang saya biasa ke sana, sudah sering seperti itu. Saya transfer nanti dia kirim, saya transfer dia kirim. Tetap kita nggak bisa. Kalau antum transfernya itu kepada pemilik barang perusahaan, maka jatuhnya riba. Jatuhnya riba. Kecuali kalau antum sebagai agen. Agen itu apa? Barang dikirim ke antum, agen dari penjual. Antum kan nggak bayar kan itu. Antum nggak bayar dulu, tapi ketika yaitu antum itu nanti menjualkan, jual baru saya dapat fee. Nah, kalau seperti itu nggak ada masalah. Tapi kalau antum beli, bayar kepada perusahaan emas, kemudian uang emasnya dikirim kepada kita, baru kita jual, itu jatuhnya riba. Maka hati-hati bagi orang-orang yang dia itu jual emas batangan, hati-hati. Dan banyak loh di kita itu banyak. Kalau anak coba banyak itu yang jualan emas batangan itu teman-teman kita banyak. Ini macam yang pertama. Macam pertama itu jika komoditi yang dijual di online itu adalah barang-barang yang harus tunai. Disyaratkan harus tunai dari barang-barang riba, maka tidak boleh dijual belikan lewat online. Maka kalau online kita beli misalkan di marketplace, misalkan beli emas batangan, riba. Jatuhnya riba, tidak boleh beli emas batangan. Walaupun banyak loh itu, kalau di marketplace emas batangan banyak sekali itu, apalagi kecil-kecil. Yang ukurannya sampai setengah gram, kurang dari itu banyak itu. Itu biasanya nanti kalau nikah itu sering dijadikan sebagai ya hadiah dan yang lain itu. Belinya di mana? Di ya marketplace itu. Apa hukumnya? Hukumnya riba, nggak boleh. Karena emas itu harus disyaratkan tunai. Dan pakai marketplace atau pakai online itu nggak bisa tunai. Uangnya bisa dikirim, tapi barangnya tidak bisa langsung. Pertanyaan sekarang kasus lagi. Terus bagaimana kalau seandainya saya itu menukar uang di ATM? Misalkan ya, ini sering terjadi kalau kita itu keluar negeri. Saya atau antum pulang dari luar negeri, antum punya ATM, duitnya dolar. Datang ke Indonesia, di Indonesia saya kalau ngambil ATM dolar nggak ada. Maka langsung di ATM itu bisa saya masukkan kartu. Setelah itu langsung saya itu menukar di situ langsung itu. Setelah itu nanti keluarnya rupiah. Pernah paham ya kayak gitu? Pernah tahu ya? Rizky antum tahu nggak? Ya. Orang-orang yang sering luar negeri sering. Saya sering dampingi syekh kayak gitu. Syekh kalau datang ke sini itu mereka nggak punya uang itu. Saya pernah juga punya teman datang ke Pekalongan itu, teman saya itu orang Perancis. Dia kayak gitu punya uang, saya butuh rupiah ini mau beli barang kan itu. Duitnya nggak ada gitu. Akhirnya apa? Dia punya rekening ATM lah itu. Itu bisa langsung ada beberapa ATM itu yang dia masukkan. Dia itu nabungnya dolar, tapi di situ ada pilihan, itu tuker, yaitu ngambilnya dolar atau rupiah. Dia ngambil rupiah, terjadi penukaran langsung di situ itu. Setelah itu keluarnya rupiah. Berarti kan dia terjadi tukar menukar barang kan gitu. Sama-sama komoditi riba. Apa hukumnya? Hukumnya boleh.
Kenapa boleh? Karena serah terimanya langsung. Maksudnya dari mana langsung itu? Saya sebagai pemilik dolar, ATM mesin itu sebagai pemilik rupiah, langsung terjadi tukar menukar gitu. Duitnya yang dolar langsung tertransfer ke perusahaan dia, terpotong. Saya langsung mendapatkan rupiah, maka hukumnya boleh. Ini kondisi yang pertama, yaitu jika jual beli barang yang masuk dalam komoditi riba, maka tidak boleh lewat online. Pertanyaan, Ustadz, kan komoditi riba tadi itu kan termasuk makanan pokok. Lah kalau saya itu beli minyak goreng lewat online, boleh nggak? Beli beras lewat online, kan apalagi beras-beras yang dari Timur Tengah itu. Saya misalkan, basmati, beras basmati itu hampir online terus itu. Nggak bisa saya datang ke Jakarta ngambil beras basmati, nggak bisa. Lewatnya online, boleh nggak? Ayo, ini boleh nggak ini? Kan bahan makan pokok itu, beras, kemudian gandum, kemudian itu termasuk barang riba. Harus tunai. Pertanyaannya, kalau saya belinya online lewat telepon, saya telepon ke Jakarta, mau beli beras basmati, boleh nggak seperti itu? Saya transfer, setelah itu baru dikirim butuh 1 pekan sampai ke rumah saya, boleh nggak? Boleh nggak nih? Boleh. Kenapa boleh? Karena ilahnya beda, antara ini makanan pokok, ini mata uang. Ya paham ya, tergambar ya? Makanya kaidah fahami masalah riba, selalu saya kupas berkali-kali itu. Kalau itu faham, nanti gampang kita itu mengembangkan gitu. Jual beli online, jual beli itu mudah karena kita sudah paham kaidahnya gitu. Jadi kalau ilahnya beda antara uang sama makanan pokok, uang sama beras, itu sudah nggak disyaratkan harus tunai. Maka orang misalkan, Ustadz, saya ngutang beras di warung kelontong, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Yang penting antum bayarnya pakai uang. Tapi kalau antum bayarnya itu pakai gandum, nggak boleh. Kenapa? Karena sama-sama makanan pokok, harus tunai. Sehingga tidak boleh ngutang. Kalau bayarnya pakai beras sama jagung, nggak boleh. Pakai tidak tunai nggak boleh, ngutang nggak boleh. Ini yang pertama, macam yang pertama. Jika jual beli online itu komoditi riba. Kalau kita bayarnya pakai uang, maka yang masuk dalam ilah uang, emas, perak, dolar, dan yang lainnya, maka hukumnya riba. Karena tidak bisa serah terima langsung. Kemudian yang kedua, barang yang tidak masuk dalam komoditi riba, atau maksudnya barang yang boleh serah terimanya itu nggak langsung. Ya, kita beli baju, kita beli buku, kita beli makanan, kita beli apa saja lah itu. Berarti apa? Itu barang-barang yang tidak masuk dalam komoditi riba. Ataupun kalau komoditi riba ilahnya beda, yaitu misalkan tadi beras dan yang lainnya, gula dan yang lainnya itu. Maka kalau kita itu mau beli barang-barang yang itu tidak masuk komoditi riba, misalkan saya mau menjual barang, saya sebagai penjual barang dan itu nggak masuk komoditi riba, maka nanti kita lihat menjadi 3 macam. Kita lihat tiga macam. Ini dia itu sebagai apa gitu. Penjualnya itu dia sebagai apa? Maka nanti ada 3 macam. Yang pertama, dia itu pemilik barang asli. Saya punya barang, misalkan saya punya batik saya jual sendiri lewat online. Nah, berarti kan saya menjual barang milik saya sendiri kan, barangnya ada, wadah itu milik saya kan gitu. Maka hukumnya boleh nggak? Hukumnya boleh, tapi dengan syarat, pahami di sini, dengan syarat foto yang ditampilkan itu foto asli dari barang kita. Kalau foto yang ditampilkan itu bukan foto asli, maka itu nanti masuk dalam bab khidah, yaitu dia itu penipuan. Kalau jual belinya sah nggak? Sah jual belinya, tapi termasuk penipuan. Contohnya misalkan ya, saya jualan warung makan seperti ini, bakso atau mie ayam misalkan ya, yang difoto mie ayamnya yang saya ambil dari Google gitu. Bentuknya bagus sekali itu, fotonya, kemudian pernak-perniknya bagus. Dari Google saya cantumkan di luar sebagai buku menu. Padahal apa? Saya bikinnya nggak kayak gitu loh. Ya, fotonya itu nggak seperti itu. Itu hukumnya penipuan. Itu nanti termasuk penipuan.
Termasuk apa? Saya misalkan jual batik, ya batik yang difoto yang saya tampilkan batik milik saya gitu loh. Bukan batiknya milik orang lain, saya ambil dari Mbak Google, bagus itu modelnya, akhirnya itu yang dicantumkan dalam marketplace atau dalam fotonya itu. Kalau seperti itu termasuk penipuan. Nah, jadi kemungkinan yang pertama itu jika saya sebagai pemilik barang. Saya sebagai pemilik barang, maka saya menjual lewat online. Boleh nggak menjual lewat online? Maka hukumnya boleh. Tapi saya katakan tadi, supaya tidak jatuh dalam sesuatu yang haram, karena masuk dalam penipuan, maka foto yang saya fotokan itu memang benar-benar foto asli dari barang saya, bukan foto palsu. Kalau itu foto palsu, maka itu termasuk penipuan, dan penipuan hukumnya haram. Ini yang pertama. Jadi yang pertama, saya atau toko itu sebagai pemilik barang, dia produksi sendiri, kemudian dia jual sendiri. Nah, itu selamat kalau itu selamat. Kemudian yang kedua, kalau dia itu tidak punya produk sendiri, ini kondisi yang pertama, dia nggak punya produk sendiri, dia nggak produksi, tapi dia menjualkan barang orang. Dia menjualkan barang orang itu nanti ada dua macam, paham ini? Maka sehingga tadi saya bagi menjadi tiga, langsung. Pemilik barang langsung, atau dia bukan pemilik barang, tapi dia wakil dari pemilik barang. Dia itu sebagai wakil dari pemilik barang. Maksudnya wakil itu apa? Dia itu sudah mendapatkan izin dari pemilik barang untuk menjualkan barangnya. Kalau dia itu hanya wakil, berarti kayak maklar. Dia itu istilahnya kayak maklar. Dia sudah mendapatkan izin dari pemilik barang, akhirnya apa? Saya ikut menjualkan. Itu yang dinamakan dengan istilahnya agen, reseller. Tapi dia memang sudah mendapatkan izin dari pemilik barangnya itu. Bagaimana kalau seperti ini? Seperti ini hukumnya boleh, karena dia seperti pemilik. Nanti kepemilikan itu ada dua. Kepemilikan yang asli, yaitu memang saya itu punya barang, itu milik saya, itu kepemilikan yang asli. Yang kedua, pemilikan barang secara hukum. Saya tidak memiliki barang, tapi saya mendapatkan izin dari pemilik barang untuk menjualkan. Nah, itu dinamakan dengan wakil. Saya dinamakan dengan wakil. Dan seperti ini hukumnya apa? Hukumnya boleh. Saya menjual sesuatu kepada orang yang itu wakil, saya wakilkan. Itu boleh. Begitu dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW itu beliau memiliki hutang kepada seseorang. Ada seorang sahabat, dia itu menghutangi Rasulullah SAW, dan hutangnya itu lumayan besar. Akhirnya dia itu jadi ceritanya itu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Memang riwayat ini khilaf panjang di antara para ulama. Ada ulama-ulama yang mendhaifkan, Syalbani mendhaifkan, tetapi ada juga ulama yang mensahihkan, menghasankan riwayatnya itu. Jabir bin Abdullah mengatakan, "Aratul khuruja ila Khaybar." Saya itu pernah ingin keluar ke Khaybar. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya kabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, saya ingin ke Khaybar. Fasalamtu alaihi wa qultu lahu inni aratul khuruja ila Khaybar. Wahai Rasulullah, saya itu pengen pergi ke Khaybar. Maka Rasulullah mengatakan, idza ataita wakili. Wahai Jabir, nanti kalau kamu sampai ke Khaybar, kemudian kamu nanti ketemu sama wakil saya. Jadi di sana itu ada wakil saya. Fakhud minhu khamsata asyara wusqan. Ambil nanti dari wakil saya 15 wusuk. Wusuk itu takaran kurma. Yaitu ambil dari dia itu 15 wusuk. Nah, berarti saya tidak menjual, dia juga tidak menjual, tapi dia wakil saya gitu. Dia itu wakil saya. Jadi bisa orang itu mewakilkan dalam penjualan itu bisa. Dan itu yang dinamakan dengan sebenarnya simsar, yaitu maklar. Istilah itu maklar. Maklar itu perantara. Penjual untuk menjualkan barang. Itu namanya perantara. Apa hukumnya seperti ini? Misalkan saya tidak punya barang, tapi saya ikut menjualkan, sehingga saya foto dan yang lainnya lah itu, maka hukumnya boleh.
hukumnya boleh. Ya, jadi kalau kasus seperti itu nggak ada masalah. Kemudian yang ketiga, ini yang menjadi problem itu yang ketiga. Kalau dia bukan pemilik barang dan dia bukan wakil dari pemilik barang, tiba-tiba dia masang sebuah foto yang dia ambil dari katalog tertentu, pasang. Dia nggak punya barang itu, dia juga nggak mendapatkan izin dari pemilik katalog itu, langsung dicantumkan. Nanti ketika ada orang yang beli, maka dia baru cari barangnya. Ini banyak kasusnya itu yang seperti ini. Bagaimana kalau seperti ini? Maka kalau seperti ini masuk nanti dalam kaidah baik malayamlik, menjual barang yang belum dimiliki, baik dimiliki langsung seperti tadi kasus yang pertama, atau dimiliki secara tidak langsung, yaitu kalau dia mendapatkan izin. Jual beli barang yang tidak dimiliki, dan itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Dan banyak sekali riwayat yang menyebutkan tentang larangan seperti ini. Contohnya misalkan dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, ya'tini ar-rajulu." Ya Rasulullah, datang kepada saya orang yas'alunil bai'a. Dia datang kepada saya pengen membeli sesuatu dari saya. Laisa indi, padahal barang yang pengen dibeli saya nggak punya. Ma'abiuhu, yaitu yang mau saya jual itu saya nggak punya itu. Thumma abiuhu minasuk, kemudian setelah itu saya terima, kemudian saya cari ke pasar, kemudian saya jual ke dia. Boleh nggak ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, la tabi ma laisa indak. Jangan kamu menjual barang yang kamu belum punya. Dalam riwayat yang lain dari Hakim bin Hizam juga, dari riwayat yang lain beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, inni ashtari buyu'an. Wahai Rasulullah, saya itu pedagang. Dan saya itu biasa, jual beli itu biasa. Maka fama yahillu li wa ma yahrumu alayya. Ya Rasulullah, yang Allah halalkan untuk saya dan yang Allah haramkan untuk saya itu apa? Dalam masalah jual beli. Maka Rasulullah langsung ke titik poin di mana dia itu sering transaksi itu, yaitu Hakim bin Hizam itu. Maka Rasulullah mengatakan, faqala li, Rasulullah mengatakan kepada saya, idza bi'ta bai'an, kalau kamu ingin menjual barang, fala tabi'hu hatta taqbidhu. Kamu jangan menjual barang itu sampai kamu pegang. Sampai kamu qabid, yaitu qabid itu kamu pegang. Misalkan saya membeli barang kepada seseorang, misalkan beli barang kurma, masih di gudangnya orang. Misalkan saya beli 1 ton. Oke, sudah saya bayar dan barang saya ada di sana, di gudang. Tiba-tiba orang datang ke saya mau beli kurma sekian. Oke, barang saya itu ada, itu milik saya. Cuma barangnya masih di tangan, di gudang pemilik lama. Ya, paham ya? Ini tergambar nggak? Pahamnya? Jadi gini, saya datang kepada orang, dia itu produksi barang, termasuk pakaian misalkan, dia toko batik, atau dia itu punya yaitu dia produksi batik misalkan itu. Pak, saya beli barang-barang ini, ya sudah kayak ini, yang ini tak kumpulkan, ini tak beli, sudah ini milik saya. Nah, nanti setelah itu saya foto-foto, saya cantumkan di marketplace saya misalkan. Ada orang beli, saya bilang kepada Pak itu, Pak tolong kirimkan ke sana. Boleh nggak ini kasus? Ini sudah dimiliki nih, tapi kasusnya itu ini barang belum saya pegang, masih kepada pemilik lama ini. Bagaimana hukumnya? Maka kalau kita baca dalam hadis Rasulullah ini, itu juga tidak dibolehkan. Jadi kalau kita lihat ya, 2 hadis yang saya bawakan itu tadi beda. Yang pertama Rasulullah mengatakan, la tabi ma laisa indak. Kamu jangan menjual barang yang belum kamu miliki. Berarti apa? Seperti saya cantumkan barang di sebuah marketplace, saya nggak punya barangnya. Kemudian ada orang yang beli, baru saya carikan barang itu kemana-mana wes itu. Itu menjual barang yang saya nggak punya. Atau saya itu sudah punya, cuma saya belum megang barang itu. Kasusnya seperti apa? Saya beli barang ke tempat orang, masih di situ. Setelah itu datang orang mau beli sama saya, langsung tak suruh kirim, Pak kirim ya barang yang itu, kirim ke si fulan. Itu sudah barang milik saya loh padahal itu, tapi belum saya keluarkan, maka saya tidak boleh menjual langsung. Terus bagaimana caranya? Harus saya miliki dulu. Sudah saya miliki, harus saya terima. Barangnya harus saya terima, baru setelah itu baru saya jual kepada orang lain. Jadi nanti ada 2 di sini. Kepemilikan
kepemilikan secara syar'i. Maksudnya kepemilikan secara syar'i itu apa? Saya bayar sah jual beli, maka itu namanya kepemilikan. Yang kedua, saya setelah memiliki, saya mengkobetnya, saya memegangnya, serah terimanya. Saya serah terima. Maka serah terima ini syarat kalau kita mau menjual ke yang lain. Tidak boleh kita punya barang yang belum kita serah terimakan, tapi sudah kita jual kepada orang lain. Ya, paham ya? Ini tergambar nggak ini, paham? Contohnya misalkan ini, saya contohkan misalkan sarung. Saya datang ke gudang sarung. Saya sudah punya sarung di situ. Saya sudah bayar dari awal nih. Sarung banyak. Ini kalau saya pindahkan dari gudang, terlalu besar nanti itu. Akhirnya apa? Ada orang beli ke saya, tinggal saya telepon. Yang di situ itu, tolong kirimkan ke sana sekian kondisi. Akhirnya dari sana langsung dikirim. Belum saya terima, tapi langsung saya kirimkan itu. Nah, itu hukumnya juga tidak dibolehkan. Harus dikeluarkan dulu. Sehingga ketika sudah keluar itu, jika terjadi kerusakan, itu benar-benar tanggungan saya. Ini barang ini, misalkan barang itu masih di pemilik lama, saya beli. Saya sudah bayar tapi masih di situ. Tiba-tiba ada orang butuh barang itu kepada saya. Oke, langsung tak kirim. Kalau seandainya barang ini terjadi kerusakan, tokonya kebakaran dan yang pertanyaan yang nanggung siapa ini? Kan nggak jelas ini. Siapa yang akan menanggung siapa itu? Sehingga kepemilikannya belum jelas. Terus bagaimana caranya? Caranya harus kita keluarkan dulu supaya selesai. Tanggungan itu memang penuh di tangan saya. Bukan di tangan pemilik toko yang pertama, bukan. Nah, jadi seperti maka harus total, yaitu totalitas itu kita sudah memiliki dan kita sudah memegangnya. Walaupun nanti macam-macam cara kobet itu istrinya memegang barang itu nanti macam-macam. Bisa memang kita barang-barang yang bisa diambil, ya diambil, saya bawa. Atau barang-barang yang tidak bisa diambil, sertifikatnya sudah saya bawa gitu. Ya, itu namanya mengambil. Jadi kalau barang-barang yang bisa dibawa, maka sudah dibawa. Dalam riwayat yang lain dari Hakim bin Hizam juga, beliau bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apa saja sih yang di kaidah-kaidah masalah jual beli? Maka Rasulullah mengatakan, la tabi to'aman. Kalau ini jelas dua-duanya langsung disebutkan sama Rasulullah. Kamu jangan menjual makanan sampai kamu membeli makanan itu, yaitu bahan makanan itu, dan kamu sudah memegangnya. Nah, berarti syaratnya dua. Kita sudah punya makanan itu, barang yang mau kita jual. Yang kedua, kita itu sudah memegangnya. Nah, jadi masalah di sini, masalah yang sering jadi masalah ketika jual beli online itu, kita tidak pemilik barang. Yang kedua, kita juga bukan wakil dari pemilik barang. Kita nggak punya barang, kita juga nggak mendapatkan izin. Nah, terus bagaimana solusinya sekarang itu? Solusinya supaya saya itu boleh jual beli walaupun saya itu belum punya barang itu dan saya belum mendapatkan izin. Maka nanti banyak sekali solusi. Di antara solusi yang ditawarkan oleh para ulama itu, pertama, kita pakai akadnya al-murabahah al-amir bisyira. Itu macam family gambarannya itu. Jadi sistem namanya al-murabahah fil amir bisyira, yaitu saya itu nggak punya barang, tapi ada orang datang ke saya pengen beli barang sesuatu. Saya sudah biasa jual beli barang itu, tapi barang itu nggak punya saya itu. Ada orang datang ke saya, akhirnya saya katakan gini, saya belum punya barangnya itu, tapi saya tak carikan itu. Nanti kalau saya sudah dapat, saya minta fee-nya 5% biasanya saya itu. Mau nggak kamu? Oh ya, nggak apa-apa. Jual beli mobil misalkan ya. Jual beli mobil. Ada teman saya yang misalkan dia sudah biasa cari mobil-mobil bagus-bagus lah itu. Saya datang, Pak, saya mau beli mobil. Ini pasarannya ya gitulah itu. Oke, tak carikan. Tapi itu. Nanti saya minta fee 5%. Nah itu. Akhirnya apa? Ada kayak kesepakatan kecil, walaupun itu tidak mengikat. Kesepakatan kecil, kalau saya dapat barang, saya minta fee 5%. Itu namanya murabahah al-amir bisyira, namanya itu. Nah, seperti itu boleh. Jadi saya itu misalkan gini, saya datang ke orang.
apa sajalah itu, HP dan yang lainnya itu. Saya pengen beli HP itu. Oke, nggak apa-apa gitu. Jadi saya perintahkan orang untuk mencarikan barang yang saya inginkan dengan kesepakatan nanti dia mendapatkan upah gitu. Itu yang dinamakan dengan al-murabahah al-amir bisyira. Itu solusi yang pertama. Yaitu yang pertama itu, dan ini akadnya nggak mengikat. Fahami ini akadnya tidak mengikat. Ini cuma wa'ad, janji. Kalau seandainya si fulan misalkan, kok dia beli barang, mobil dibeli, datang ke saya, aduh ini speknya nggak seperti ini, kan saya mintanya speknya seperti ini gitu loh. Batal lah nggak jadi saya itu. Kalau batal itu sebagaimana itu? Kalau dia nggak terima, ya berarti nggak boleh. Maksudnya yang penjualnya itu, yang tadi akan menjualkan. Kenapa? Karena ini belum deal jual belinya, itu baru perjanjian. Namanya al-wa'ad lah itu, janji. Tapi belum deal. Maka dealnya kapan? Dealnya nanti ketika si fulan yang kita perintahkan cari barang itu dapat barang. Setelah itu saya lihat cocok, baru saya bayar beserta dengan keuntungan yang dia inginkan berapa. Itu baru boleh. Maka itu termasuk jual beli online. Ada kata para tawaran seperti ini bisa, yaitu solusinya itu. Saya biasa beli barang misalkan, jual barang tertentu. Qadarullah pas waktu itu barang nggak ada. Habis barang itu, habis gitu. Tiba-tiba datang orang beli ke saya, Pak saya mau beli barang itu. Aduh maaf Pak, itu barangnya saya nggak punya sekarang itu, habis saya itu. Nah, terus bagaimana? Tak carikan itu. Tapi nanti saya minta fee sekian. Oke, nggak apa-apa. Gitu. Akhirnya apa? Saya carikan nota persis nggak ada. Itu namanya nanti bai amanah, yaitu Pak ini saya sudah dapat barang, harganya saya beli misalkan 1 juta. Ini notanya ini. Ya, setelah itu gimana? Siap. Oke, saya minta keuntungan 10%. Berarti kamu bayar kepada saya 1.100.000. Oke, nggak apa-apa. Nah, itu boleh. Jadi namanya al-murabahah fil amir bisyira, yaitu akadnya namanya seperti itu. Atau yang kedua, akad yang kedua, model yang kedua itu saya beli barang kepada orang dengan akadnya itu pakai khiyar syarat. Nah, khiyar syarat sudah kita jelaskan. Khiyar syarat sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Contohnya gini, ada orang, dia itu mau beli barang ke saya. Aduh, saya nggak punya barang ini. Akhirnya saya bilang, oke, nanti saya carikan. Maka saya datang kepada orang yang dia punya, saya beli Pak barang ini, nanti mau saya jual. Tapi, berikan saya tenggang waktu 3 hari. Jika pembeli saya setuju, maka jual beli kita langsungkan, tetap berjalan. Tapi kalau nggak setuju, saya kembalikan supaya saya nggak ada kerugian kan gitu. Kalau tadi kan al-murabahah fil amir bisyira, itu kan saya kalau nggak jadi si pembeli kan rugi saya kan itu. Paham nggak tengah ya? Bisa dipahami ya? Ada orang butuh HP terbaru, mereknya paling bagus, oke tak carikan. Ya, tak carikan. Saya minta untung, yang penting untung saya 5%. Saya dapat, aduh bukan yang kayak gini mereknya, batal dia itu. Karena saya nggak bisa menuntut, belum jual beli belum selesai kan itu, nggak boleh menuntut. Nah, saya rugi. Saya sudah beli barang ini nggak jadi dibeli kan gitu. Nah, saya rugi nih seperti ini. Nah, terus bagaimana caranya? Caranya saya datang ke penjual, saya katakan saya berikan tenggang waktu khiyar 3 hari. Nanti kalau pembeli saya terima, ya berarti jual beli kita sah. Kalau tidak saya kembalikan. Nah, itu contohnya gini. Kalau seandainya saya butuh mobil. Contohnya saya contohkan ya, di lapangan saya butuh mobil, saya datang ke bank misalkan itu. Bank saya butuh mobil seperti ini, mereknya ini, tahun sekian. Tolong carikan. Oke, tak carikan, tapi saya minta fee. Oke, nggak apa-apa. Bank cari mobil, sampai datang mobil, speknya nggak seperti yang saya inginkan. Saya batal. Dan batal pun nggak ada masalah bagi saya, jual beli belum dilangsungkan kan itu. Tapi kalau saya batal, banknya kan rugi karena dia sudah beli mobil kan itu. Maka supaya tidak rugi, dia nanti bisa memakai khiyar syarat kepada showroom. Khiyar syarat selama 3 hari. 3 hari rupanya si pembeli saya itu nggak setuju, maka dikembalikan barangnya itu. Nah itu seperti itu diantara solusinya. Atau solusinya lagi, yaitu pemilik, yaitu ketika orang itu mengisi aplikasi misalkan, saya beli ini, dibilangkan, tapi ini kita belum akad. Jangan akad dulu karena barang nggak ada gitu.
Karena barang bukan milik saya itu, enggak akad, tapi nanti akad setelah posisi barangnya itu ada. Oke, enggak apa-apa. Ya berarti apa? Berarti intinya orang sudah memesan atas nama pesanan, bukan pembelian tuh. Jadi orang isi aplikasi itu hanya sekedar pesanan. Ya paham ya? Seperti orang mesen makanan, oh rupanya makanan sudah habis mas, ya enggak jadi kan gitu. Tapi dia ngisi, klik misalkan yang ngeklik di marketplace, itu nanti ada keterangan. Ini hanya sekedar pesanan, belum akad jual beli, belum dilangsungkan. Terus bayarnya kapan? Bayarnya nanti kalau barang sudah ada. Akhirnya tiba-tiba sehari lagi barangnya datang. Pak, barang sudah ada, silahkan ditransfer uangnya. Kita akan jual belinya di sini. Nah, setelah itu apa? Baru dia transfer uang, baru nanti dia kirim barang. Itu boleh. Kenapa? Karena barangnya belum dimiliki. Kalau barangnya sudah dimiliki, ya tidak boleh kita melangsungkan akad jual beli, tidak boleh. Sehingga kalau seandainya misalkan kita memasarkan di marketplace, orang misalkan ngisi di situ itu jangan dianggap itu sudah akad jual beli. Tapi kita anggap itu sebagai pemesanan. Bayarnya kapan? Bayarnya nanti kalau, atau dealnya itu nanti kalau barangnya sudah ada. Barangnya sudah ada, nanti baru dia itu akad jual belinya bisa. Berarti nanti transfernya, bayarnya itu nanti dipakai nanti. Jadi itu diantara solusi, nanti masih banyak lagi lah solusinya, itu masih banyak. Intinya gini, yang perlu saya sampaikan di sini itu maksudnya itu di pertemuan ini pertama pembahasan tentang marketplace atau jual beli online itu, maksudnya itu selama masih ada cara untuk bisa ke halal, maka harus kita cari cara itu. Maka mukadimah yang saya sebutkan tadi kan, kalau masalah ibadah itu tertutup, nggak ada dalilnya nggak boleh, yes. Sehingga kita mau apa saja nggak bisa gitu loh, karena sudah tertutup kan gitu loh. Tapi kalau masalah muamalah itu, kita itu masih banyak punya cara yang halal. Yang haram itu nggak banyak, sedikit yang haram itu sedikit. Maka kalau kita mau sistem seperti ini, gimana sih supaya halal itu gimana? Oh caranya bisa pakai ini, oh caranya bisa pakai ini, oh caranya bisa pakai akad ini, itu bisa. Masih bisa. Sehingga apa? Sehingga masih fleksibel gitu. Masih banyak cara itu yang halal itu masih banyak. Solusi-solusi itu masih banyak lah gitu. Bahkan terkadang saya sebutkan juga, terkadang kalaupun misalkan dalam jual beli itu kok pendapat mazhab yang saya ikuti haram, tapi kok saya mendapatkan ada mazhab yang lain yang membolehkan, boleh saya dalam masalah itu pakai mazhab yang lain. Dalam masalah apa? Ini dalam masalah dunia. Dalam masalah dunia. Contohnya misalkan gini, tentang masalah DP. Saya contohkan misalkan masalah DP. Apa hukum DP? Di mana kasusnya DP itu, kalau saya bayar, ini misalkan HP, saya DP dulu. Saya bayar, ini harganya 1 juta, tak DP dulu 50.000. Nanti saya mau pulang, mau tak lihat dulu, kabarkan ke istri, saya mau lihat duit saya ada enggak. Tak kabari 2 hari lagi. Kalau 2 hari lagi saya jadi, ya berarti saya tinggal bayar sisanya 950 kan gitu. Tapi kalau saya nggak jadi, kalau nggak jadi, maka uang 50.000 saya hangus. Kan dibilang seperti itu. Apa hukumnya? Dalam mazhab Syafi'i itu, walaupun saya mazhabnya Syafi'i juga, tapi dalam mazhab itu DP itu hukumnya nggak boleh. Sehingga kalau nggak jadi, uang DP kembali kepada pembeli. Tidak boleh diambil sama penjual. Itu dalam mazhab seperti itu. Tapi dalam masalah praktek yang di masyarakat itu nggak seperti itu gitu. Terus bagaimana kita? Kita yang bermadzhab Syafi'i misalkan boleh nggak keluar dari masalah itu? Boleh, selama ada ulama mazhab yang masih membolehkan. Sehingga apa? Nanti dalam masalah fatwa biasanya itu ulama-ulama itu mencari mazhab siapa yang membolehkan, gitu. Istilahnya kayak gitu. Oh ada mazhab yang membolehkan itu, akhirnya pakai yang itu. Maka hampir seringnya seperti itu. Kenapa? Karena dalam masalah muamalah dunia itu terbuka lebar, sehingga kita nggak bisa kaku. Contohnya misalkan dalam masalah jual beli itu, kalau dalam mazhab Syafi'i itu harus bisirah, ngomong dengan lafadz, saya jual dengan harga sekian, oke saya beli. Sekarang yang terjadi banyak jual beli yang modelnya mu'atoh, nggak ada lafadznya. Antum datang ke minimarket, ngambil barang, taruh di situ, penjualnya tinggal masukkan itu ke apa? Itulah itu.
Ya paham ya? Itu apa namanya? Nah itu keluar harga, antum tinggal bayar. Antum nggak ngomong, penjualnya juga nggak ngomong sama sekali. Dalam mazhab batal. Dalam mazhab nggak boleh. Tapi apakah itu kita amalkan? Enggak. Kita paham itu nggak boleh dalam mazhab. Cuma kita pakai mazhab yang lain yang membolehkan. Kenapa? Karena ini masalah muamalah, terbuka lebar pintunya itu. Nah, sehingga dalam masalah muamalah seperti ini itu kita nggak kaku. Kalau kaku nggak bisa. Apalagi dalam masalah-masalah yang berkembang terus seperti ini. Tapi bukan berarti apa? Bukan berarti kita itu mencari agama dengan seenaknya sendiri. Bukan. Kita bukan syahwat kita, bukan. Tapi ada ulama yang membolehkan. Ulama yang membolehkan, maka ulama itulah yang dijadikan sebagai patokan kita. Dan itu banyak nanti fatwa-fatwa ulama seperti itu. Fatwa-fatwa ulama itu nanti mengikuti pendapat yang paling mudah di dalam masalah urusan dunia. Kenapa? Karena hukum asalnya itu halal. Hukum asalnya halal, tidak boleh kita haramkan kecuali dengan dalil. Jadi intinya ini, saya ringkaskan. Secara inti berarti jual beli online itu nanti ada dua. Barang-barang yang tidak bisa jual beli kecuali serah terimanya langsung, nggak bisa dengan online, nggak bisa lewat telepon, tidak bisa lewat itu jarak jauh, nggak bisa, harus offline. Yang kedua, jual beli yang tidak disyaratkan harus serah terimanya langsung. Maka nanti kemungkinan 1 dari 3, Anda pemilik barang. Kalau pemilik barang, boleh Anda menjual selama yang difotokan itu barangnya Anda sendiri. Yang kedua, kalau Anda itu bukan pemilik barang tapi sebagai wakil dari pemilik barang, namanya wakil itu sudah mendapatkan izin. Saya misalkan, saya nggak punya barang misalkan, tapi saya datang ke toko batik, Pak, saya ikut menjualkan ya. Oh ya nggak apa-apa, nanti kalau antum menjualkan, nanti kamu tak kasih fee misalkan harga reseller sekian, oke? Saya nggak punya barang, saya cuma nampilkan foto-fotonya dari toko itu saja itu. Ya, nanti pokoknya kalau mau beli hubungi saya, bukan hubungi pihak toko langsung, tapi saya lewat saya. Itu boleh. Atau misalkan pertanyaan gini, atau beberapa toko itu terkadang nanti memberikan fee kepada siapa saja yang bisa membawa konsumen ke saya. Paham nggak ini? Contohnya misalkan gini, saya punya teman butuh batik, saya datang ke toko batik teman saya. Ini saya antar, ini teman saya ini mau beli batik, oke? Rupanya dia itu orang luar kota, dia itu belinya banyak untuk dijual lagi. Setiap dia beli, saya dapat hadiah dari pemilik toko 5%. Cuma sekali tok saya ngantar ini. Setelah itu dia muamalah terus, saya dapat terus 5% itu. Apa hukum bagi saya? Boleh. Saya cuma carikan orang saja itu, konsumen yang mau beli ke toko dia. Wes itu saya dapat fee dari situ, nggak ada masalah, hukumnya boleh. Yang ketiga, kalau barangnya itu dia tidak punya dan dia tidak punya izin, kemudian dia itu cuma pasarkan katalog saja itu, bagaimana hukumnya? Maka kalau itu sudah masuk ke akad jual beli sampai uang ditransfer, maka batal, hukumnya haram, karena dia menjual barang yang belum dimiliki. Tapi solusinya apa? Bisa dia itu bukan hanya pemesanan, nanti akadnya kalau barang sudah ada, atau dia itu sebagai orang yang diperintahkan untuk mencari barang. Nanti tinggal berapa harga barang, saya ingin mendapatkan fee sekian. Dan yang lain nanti banyak, solusi itu banyak. Silakan nanti dibukalah di internet tentang masalah hukum jual beli online itu. Tapi yang penting kalau antum di sini paham sendiri, nanti insya Allah baca tulisan-tulisan ustadz-ustadz yang di internet itu minimal tergambar sedikit itu, paham? Minimal tergambar, walaupun memang itu pembahasannya lama. Karena nanti ada banyak pembahasan itu banyak, apalagi dengan metode jual beli online itu berkembang pesat. Ada GoPay, ada macam-macam itu, Oppo, itu apa hukumnya itu. Demikian juga kita pakai, dan yang lainnya banyak lah itu berkembang semua itu. Nah itu nanti ya itu perlu dikupas semua. Tapi ini sebagai mukadimah untuk jual beli online. Kalau kita masuk sebagai penjual atau pembeli, itu kaidah paling penting yang harus dipahami yaitu dulu. Ya sampai di sini pembahasan ini bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.